Halo teman-teman, saya Dr. Cici dan hari ini kita mau bahasin Q&A yang teman-teman udah tanyakan terkait vaksin, khususnya mungkin soal vaksin Sinovac Indonesia. So, ini teman-teman udah aku rangkumin pertanyaan dari teman-teman, ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube juga. Ya, saya akan berusaha jawab berdasarkan data-data yang saya tahu. Kalau misalnya saya belum tahu, teman-teman udah tahu duluan, boleh dong komen di bawah, taruh aja jawabannya. Oke, pertanyaan pertama, berapa jumlah vaksin Sinovac yang dibeli di Indonesia? Oke, ada 3 juta yang diimpor langsung dalam bentuk barang jadi dan ada 122 juta yang diimpor dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini akan diproduksi sama Bio Farma sebagai pemenang tender untuk vaksin Sinovac di Indonesia. Sekarang setahu udah datang 15 juta bahan mentah, mungkin akan bertahap sifatnya datangnya mungkin sampai di Juni, Juli, sampai 122 juta itu terpenuhi sebenarnya. Pertanyaan kedua, apa ada kemungkinan efek samping seperti cacat? Dennis Magno. Jawaban ilmiah sejauh ini tidak ada teman-teman. Oke, efek samping berat jelas ada yang beberapa mengalami yang namanya pembengkakan wajah, Bell's palsy, terus ada juga limfadenopati, gangguan irama jantung, bahkan ada juga yang rheumatoid arthritis dan ekstrim kasusnya ada yang meninggal juga. Beberapa vaksin seperti Pfizer, Moderna melaporkan ada kematian, walaupun hasilnya tidak signifikan sama sekali. Untuk yang masalah-masalah tadi itu sekitar di bawah 1% dan yang meninggal itu di bawah 0,01%. Jadi hasilnya ini benar-benar insignifikan terkait hubungannya dengan vaksin, walaupun ya kejadiannya ada. Oleh karena itu sebenarnya kesimpulan untuk vaksin ini bikin pasien meninggal dan lain-lainnya itu menurutku masih multifaktorial banget dan belum bisa disimpulkan. Pertanyaan ketiga, vaksin Sinovac ini buat siapa? Dari @delon_hartanto_. Untuk Sinovac sejauh ini untuk usia pasien yang 18 sampai 59 tahun. Dan ada beberapa rekomendasi lainnya, yaitu pasien tidak boleh punya riwayat penyakit kardiovaskular, meliputi penyakit jantung, penyakit darah tinggi, terus pasien-pasien yang diabetes, punya riwayat sakit autoimun, kejang, epilepsi, itu semua juga nggak boleh. Pasien-pasien yang dalam pengobatan cuci darah, untuk pasien-pasien gagal ginjal, itu juga tidak boleh. Pasien yang lagi hamil, menyusui, atau akan hamil, itu juga tidak boleh divaksin. Pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID juga tidak boleh. Bahkan yang paling terakhir, pasien-pasien yang mendapatkan imunisasi 1 bulan ke belakang atau mungkin 1 bulan ke depan, itu juga tidak boleh diberikan vaksin Sinovac. Lanjut, pertanyaan keempat, kapan vaksinasi untuk rakyat? Timothy Tiovano. Rakyat itu masuk prioritas urutan ke-5 dan ke-6. Yang ke-5 itu masyarakat yang rentan, yang ke-6 baru masyarakat umum. So, masih lama banget. Nakes, pejabat-pejabat negara dalam artian kayak yang Polri, TNI gitu ya, terus nanti guru-guru itu semua masih masuk prioritas awal. Estimasi sih mungkin di Juni sampai Agustus ya, jadi lama banget lah kalau untuk masyarakat umum. Kalau ada pilihan, pilih Sinovac, Moderna, atau Pfizer. @williamhartono_. Disclaimer ya, ini pendapatku pribadi. Kalau aku pribadi, kalau 3 ada sekarang, mungkin aku akan pilih Pfizer karena efikasinya lebih tinggi dan efek sampingnya yang masih tolerable lah, walaupun katanya nyeri banget. Sayangnya sekarang nggak ada, jadi ya apa yang ada ya kita terima dulu. Daripada nggak dapat sama sekali, masih mending dapat vaksin yang efikasinya rendah. Artinya kayak mending 65,3% daripada 0%. Ya kan? By the way, teman-teman yang masih sering pakai vaksin flu efikasi cuma 40%. Toh juga ngefek kan? Udah pernah terjangkit COVID, perlu vaksin lagi nggak? @rido.dian_si_hz. Nggak perlu. Alasannya karena peneliti memang belum melakukan penelitian terkait pasien-pasien yang sudah COVID terus divaksin lagi. Kedepannya apakah perlu booster nanti? Mungkin ada. Apakah akan ada vaksin-vaksin yang jenis khusus untuk pasien-pasien yang sudah COVID? Mungkin ada, tapi sejauh ini nggak perlu vaksin. Banyak yang nggak mau Sinovac karena Cina sendiri impor vaksin. @andfg. Oke, klasik ya. Teman-teman harus tahu penduduk Cina itu 1 miliar. Dan kalau mau vaksinasi penduduk 1 miliar itu lama banget. Nah, China punya approach adalah dia pingin vaksin secara cepat, seluruh masyarakatnya dapat. Makanya dia tetap melakukan impor beberapa perusahaan sekaligus. Ini aku catat di sini. Cina itu import 100 juta dari Pfizer, 100 juta dari AstraZeneca, ya. Terus produksi dalam negerinya sendiri tuh ada sekitar 200, 300, bahkan sampai 400 juta juga dari masing-masing perusahaannya mereka masing-masing. Ya tujuannya karena itu supaya mau mempercepat
bisa vaksin seluruh masyarakatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau nunggu perusahaan dalam negeri yang bikin semua, satu lama, dua alat transaksi politiknya juga jadi nggak ada. Jadi ya itu menurutku pendapatnya. Dari semua vaksin mana yang harusnya dibeli pemerintah Indonesia and why? @Mike_Michael Andreas. Ya harusnya sih vaksin yang paling tinggi efikasinya yaitu Pfizer sejauh ini. Tapi kita tahu vaksin Pfizer belum bisa ready sekarang. Jadi balik lagi sama statementku tadi. Alur yang diambil pemerintah sekarang itu memang sudah yang paling terbaik untuk kondisi. Walaupun kalau bicara keseluruhan, ya bukan jalan yang paling bagus juga sebenarnya. Tapi daripada nol, nakes nggak dapat vaksin sama sekali, dapetin vaksin Sinovac dulu yang bisa ready awal secepat ini, ya itu langkah yang sangat-sangat strategis menurutku. Sementara menunggu, nanti orang tua, masyarakat umum, itu kan di kloter-kloter terakhir. Di kloter terakhir itu, vaksin-vaksin dari berbagai perusahaan lain seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, itu semua udah masuk. Dan ya nanti kan masyarakat umum dapat yang lebih bagus juga secara efikasi. Tapi sekarang ini, orang-orang yang di garda terdepan juga tetap dapat terproteksi. Salah satu alasan juga untuk kenapa nggak beli vaksin Pfizer semua atau vaksin Moderna aja semua satu Indonesia. Ya karena distribusinya teman-teman. Pfizer itu harus didistribusi dalam keadaan beku minus 60 derajat Celcius. Moderna harus minus 24 derajat Celcius. Mau gimana ngirimnya? Kontainer apa yang bisa ngirim beku itu untuk ke seluruh Indonesia? Coba pikirkan. Distribusinya udah jadi masalah. Sinovac gampang banget, pakai cool box tadi kan bisa juga. Jadi nggak harus dalam keadaan beku. Nah ini approach yang menurutku ya yang paling ideal lah dengan kondisi geografis Indonesia juga banyak negara kepulauan supaya distribusinya mudah, cepat, bisa dapat vaksin secara merata. Pertanyaan berikutnya, boleh beli vaksin sendiri? @Angwin Saputra. Sejauh ini belum ada kepastian ya, belum ada ketentuan bahwa boleh nih kita beli vaksin secara mandiri. Awal-awal memang sempat ada wacana itu, tapi kan banyak yang menentang, minta vaksin gratis. Oke, akhirnya dijadikan gratis semua. Kemungkinan ya akan ada sih, pastilah. Tapi apakah skemanya itu nanti aman atau enggak, aku nggak bisa komentar sekarang dulu, karena ya belum jelas wacananya seperti apa. Oke, terakhir. Dokter mau divaksin nggak? Ya mau aja. Kenapa harus takut? Oke, segitu aja mungkin pertanyaan dari teman-teman. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan yang belum muncul di sini, boleh tanya di komentar aja. Nanti aku akan bantu jawab juga sesuai dengan apa yang aku pahami, sesuai dengan literatur yang ada. Semoga video ini membantu. Terima kasih udah nonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.